pemirsa, kali ini saya akan membawa pemirsa berjalan-jalan di kota Bandung, di mana Bandung ada makanan yang sangat terkenal, yaitu cilok, aci dicolok. Penasaran bukan bagaimana prosesnya dan bagaimana usahanya? Ikutin saya terus yuk. Yuk. Nah, ini adalah rumah tempat pembuatan cilok. Pengen tahu kan seperti apa? Ikutin yuk. Permisi. Halo. Ibu ya. Saya mau cari tempat produksi cilok. Apa benar ini tempatnya? Betul. Dengan ini Bu siapa? Bu Saya Teh Imas, panggil aja Teteh. Teh Imas. Teh Imas ingin mengetahui bagaimana usaha Teh Imas dalam menjalankan usaha kuliner cilok ini. Boleh kita melihat proses pembuatannya? Boleh, silakan. Aduh, terima kasih sekali. Mari sahabat, kita bersama-sama yuk lihat prosesnya. Ayo. Sekarang kita sudah ada dengan Teh Imas di sini untuk mencoba membuat cilok. Bagaimana prosesnya? Yuk kita ikutin. Gimana Teh Imas? Boleh, kita mulai ya. Ya. Kita masukin dulu ini. Ini apa? Ini tepung tapioka. Tepung tapioka, Iya. atau biasa disebut dengan aci ya. Iya. Kemudian Dicampur sama yang ini. Ini tepung terigu. Tepung terigu. Iya. Masukkan tepung terigu. Kira-kira berapa ini ukurannya? 1:1 sih. 1:1. Iya. 1:1. 1:1 tapioka sama tepung terigu. Iya. Pantas? Dimasukin bumbu-bumbunya. Bumbunya ini apa? Iya. Ada garam. Garam ya. Ini garam. Seberapa sendok itu? Ini sih kalau biasanya dirasa-rasa ya. Sekitar 5 atau 8 lah. 5 atau 8. 5 atau 8 sendok ya. Iya. Kemudian ini Ini melengkapi aja sebenarnya, Melengkapi. menguatkan rasa. Penguat rasa. Penguat rasa. Penguat rasa. Kalau itu belakangan. Oh, ini belum. Terus diaduk. 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 Mau nyobain Mbak Emma? Boleh. Silakan. Ini aja ya. Ini kita campur jadi satu. Tadi ada tepung tapioka, kemudian ada tepung terigu, garam, dan seasoning ya. Ukurannya tadi 1:1 untuk tepung tapioka dan tepung terigu. Dicampur jadi satu. Aduk. Sudah. Sudah ini Ya, udah tercampur. kita tambah air. Kemudian ditambahin air. Ya. Siap diuleni. Sebanyak 800. 800 ya. Sedikit-sedikit masuknya. Boleh sedikit-sedikit. Ini airnya kita masukkan. Up dulu. Airnya kita kira-kira dulu. Jangan terlalu lembek juga jangan terlalu keras. Terus ya. Iya. Jadi diaduk terus sampai jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras. Kalau ada yang mau bikin di rumah nih, bisa diikutin cara-cara langkah-langkahnya. Ini kalau membuat seperti ini, yang tidak boleh atau yang harus selalu diperhatikan apanya ini Teh Imas? Air kali ya. Air, Iya. harus bagaimana? Komposisi itunya jangan sampai kelembekan. Kalau kelembekan nanti hasilnya jadi nggak bagus. Nah, ternyata air harus sangat diperhatikan, jangan terlalu lembek karena nanti kalau lembek ya hasilnya nggak bagus ya. Kalau keras juga cepet, pas dimakannya juga terlalu keras. Kalau kurang air. Kalau kurang air. Jadi kita pun memasukkannya tidak langsung semuanya, tapi sedikit demi sedikit sambil kita lihat
tingkat kekenyalannya. Olahan cilok ini tidak menggunakan bahan pengawet ataupun bahan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dan tentu disesuaikan dengan standar dan persyaratan pemerintah terhadap makanan yang sehat. Ini kita aduk berdua, ternyata nggak gampang loh ngaduknya juga. Jadi ya, ukurannya adalah adonan yang kita campur ini sudah sampai kalis, yaitu tidak sampai nempel-nempel lagi di tangan. Kalau airnya di itu aja nanti di apa sih? Dikira-kira kali ya. Jadi nggak ada ukuran yang baku Pas. gitu. Kalau misalkan udah cukup, berarti nggak usah ditambahin. Berarti nanti sahabat bisa lihat nanti seperti apa tampaknya yang dikatakan pas. Lagi airnya? Cukup, Cukup? kebanyakan kayak gini. Udah cukup? Ya, Oke. ditambahin. Nah, berarti ini sudah kalis ya. kalis, ya. Nah, seperti ini ini namanya udah kalis. Jadi ini siap untuk Di bulat-bulat. dibulat-bulat. Jadi berapa bulatan nanti kira-kira biasanya dengan komposisi segini? 80 sampai 90 kalau 80 iya, sampai 90. karena kita nggak pakai ukuran sih biasanya. Langsung Jadi aja. Feel aja. Oh. Jadi bagaimana selanjutnya Kita bulat. Bulat. Ambil segini. taruh sini ya? Boleh. Boleh kasih ini. Uh-huh. Oh, dimasukkan di dalamnya. Ini apa ini? Adalah Adalah itu lemak sapi. ini adalah lemak sapi. Jadi dimasukkan Khas cilok. khas cilok. Seperti itu. Iya. Boleh silahkan. Boleh ikut ya. Boleh. Jadi pemirsa ini kita bikin bulat. Terus kemudian dalamnya boleh diisi beberapa biji, masukkan. Seperti ini. Terus bagaimana Teh Mas menjaga supaya ini nanti sampai habis ini kan diprosesnya dimatangkan ya? Iya. Dimatangkan, Direbus dulu setengah matang. setengah matang, Baru kalau udah setengah matang kita kukus, siap dihidangkan. siap dihidangkan. Nah, bagaimana ini dibiarkan gini, terus berapa lama gitu? Langsung baru kita rebus atau langsung kita rebus? Langsung kita rebus. Langsung kita rebus. Ternyata tidak mudah membuat sampai benar-benar bulat dan ukuran yang ditentukan. Tuh kan, kalau dilihat punya saya Satu kali makan langsung kenyang. Ternyata memang seperti ini harus punya ketekunan ya. ya. Awal mulanya Teh Imas bisa punya ide atau untuk membuat ini seperti ini. Awal mulanya bagaimana Teh Imas? Awal mulanya memang sering jajan gitu buat ya sama anak-anak sama itu, terus suka nyoba-nyoba bikin. Terus saya Akhirnya senang. iya seneng pas waktu itu saya kirim ke adik. Ternyata buat adik Banyak saya yang ini suka. jadi inspirasi, Oh, jadi ide gitu. jadi ide Ini yang punya idenya memang untuk dijual ini adik saya. adik ya. Ini bisnis Udah mau 4 tahun mungkin. 4 tahun. Selama 4 tahun ini menjalankan bisnis cilok, ada inovasi-inovasi apa aja? Ada kita bikin variasi lain
biar cilok itu nggak hanya makanan lama yang biasa aja gitu ya. Sebenarnya memang yang kita pertahankan memang cilok jadulnya itu yang bumbu kacang. Tapi kita variasikan juga pakai barbeque untuk dibakar. Untuk sausnya ya. Sausnya nanti kita topping, kasih saus sama mayones. Jadi bisa Beda rasanya ya, ya, jadinya beda ya. rasanya. Jadi lebih gaul kali ya. Nah, seperti ini pemirsa, udah jadi seperti ini. Dari sini kita masuk ke Air panas. air panas. Yuk, bisa diolah ke air panas? Ikutin yuk. Gimana Iris? Udah? Udah mendidih nih airnya. Nah, jadi ini habis ini gimana? Kita masukin. Kita masukin Nah. ke sini, Kita dirapiin lagi Dirapiin bulatannya lagi biar bulatannya. sempurna hasilnya. Langsung dimasukkan. Iya. Air harus mendidih ya, Iya, Teh, ya? harus mendidih. Karena kalau Ini kan tujuannya biar jadi setengah matang. Jadi kalau nggak mendidih nanti mentah. ya, ya, sahabat, ini harus mendidih. Kemudian kita masukkan. Berapa lama direbusnya di sini? Sampai naik ke atas, baru diangkat. Sampai naik ke atas. Yes. Mau nyobain masukin? Boleh. Dibulat-bulat dulu ya. Iya, dirapiin aja. Rapiin. Nah, pemirsa, ini kita rapiin lagi supaya bentuknya menjadi bulat. Setelah bulat dan rapi, baru kita masukkan ke air yang mendidih. Nah, masukkan ke air yang mendidih sampai nanti ciloknya naik dengan sendirinya, Iya, ya. mengapung. Mengapung itu tanda bahwa dia sudah setengah matang. Cukup simple, tapi harus punya pengetahuan ya, dan harus tahu bagaimana kapan adonan itu boleh dimasukkan dan kapan harus diangkat. Kalau misalnya kita kelamaan ngangkatnya, apa yang terjadi? Terlalu matang. Kalau terlalu matang dia nanti jatuhnya terlalu lembek ya. Iya, Terlalu lembek dimakannya. Kukusnya jadi nggak ini lagi, udah matang. Udah matang. Nah, kita aduk-aduk supaya matangnya rata, dan kemudian setelah itu baru ditiriskan di tempat terpisah ya Teh ya. Iya, berarti tidak lama ya untuk ini menjadi sudah bisa diangkat ya. Iya, setengah jadi. Setengah jadi. Karena setelah ini masih ada proses lainnya, belum siap dimakan ini. Habis ini Kita kukus. kita kukus. Nah, pemirsa, ini sudah jadi, separuh jadi ya masih. Separuh jadi. Nah, setelah ini ada proses yang lain, yaitu proses dikukus. Dikukus sampai matang, Iya. sampai siap untuk dimakan, dibakar dan dimakan. Iya. Ini prosesnya tidak di sini, prosesnya di Di depan. Di depan. Di kedainya. Nah, ayo pemirsa kita ikutin ya, kemana? Ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke proses apa ini Teh? Pengukusan Oh, oke. Pengukusan di mana? di dalam. Di dalam sini. Yuk. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah mau pada proses pengukusan. Iya. Nah, seperti apa ini? Kita Masukkan satu-satu. nanti warnanya sama kayak gini. Kalau udah matang. Nah, untuk pengukusan ini sampai berapa lama Teh Mas? Sampai 30 menit. 30 menit. Nah, pemirsa, dikukus selama 30 menit itu sudah bisa Dihidangkan. dihidangkan ya. Dalam kondisi seperti apa menghidangkannya Teh? Bisa pakai bumbu kacang, bisa juga ada kita yang variasi lain dibakar. Nah, bisa dibakar atau langsung dimakan dengan bumbu kacang. Pengen lihat untuk yang dibakar pemirsa? Bagaimana Teh Mas? Boleh, silakan. Boleh. Ya.
Pada umumnya masyarakat selalu menginginkan sesuatu yang berbeda, tidak terkecuali dengan hal kuliner atau makanan. Oleh karena itu, dengan menciptakan cilok aneka rasa, konsumen bisa lebih tertarik. Ini tadi yang kita masak tadi ya, jadinya seperti ini ya. Kalau yang ini adalah? Ini cilok original, bumbunya kacang. Bumbu kacang. Ya, ini variasinya pakai bumbu barbeque. Ini pakai bumbu barbeque dan dibakar. Coba dulu ya. Oh, enak sekali ini sepertinya. Ini makanan khas dari Bandung ya, selalu seperti ini. Saya coba ya pemirsa ya. Wow. Ini yang kita pertahankan jadulnya. Jadi kalau sekarang kan pakainya saus-saus yang di pasaran ya. Nah kalau kita pertahankan bumbu kacangnya ini yang mulai dilupakan. Lebih fokus ke saus dan kecap. Kalau sekarang, kalau saya ini pakainya bumbu kacang jadulnya ini dipertahankan. Aslinya itu memang seperti ini. Kalau yang ini adalah ini yang sudah dibakar. Iya, jadi udah dikukus itu dibakar. Sebetulnya dari original seperti ini kemudian langsung dibakar ya. Dikasih bumbu barbeque. Pada waktu pembakarannya. Ini pemirsa bisa dilihat kan ini adalah cilok yang sudah dibakar. Jadi ada sentuhan-sentuhan pembakarannya di sini. Kemudian di atasnya ditoppingin yaitu bumbu-bumbu saus mayones dan barbeque ya, sehingga rasanya juga pasti beda. Dan ini adalah variasi dan inovasinya. Saya coba dulu ya. Wow, ini meskipun sudah dibakar, tetap rasa gurih yang di dalamnya berasa. Kemudian harum bau dari bakarannya pun terasa sekali. Pemirsa, itu tadi adalah proses produksi dari cilok. Dan tentunya bisa kita tiru di rumah masing-masing sebagai bahan kita untuk memulai usaha. Oke, pemirsa, sampai jumpa pada episode-episode kuliner berikutnya. Salam, saya jalan dulu ya.